Antara yang 00 berarti kita ini langsung mencari titik pusatnya 00, 01 di sini ya. Nah ini 10 ini karena ada dua, ini ada dua lingkaran, ini ada di sini nih ya, 10 kemudian 11. Ini untuk mencari titik tengahnya atau centroid, titik tengah, titik pusat. Nah ini yang pertamanya membagi ini kedua cari titik tengahnya. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan K-means, K-nya ya seperti K yang kemarin, K-nya bisa kita tanyakan mau dibagi kemana nih. Misalnya langsung K-nya dibagi ke 5 nih ya, klasternya dibagi 5 ya, dibagi 5 klaster atau 5 kelompok. Nah, pertama nih algoritmanya randomly guess key cluster location. Jadi ini secara random menentukan 5 titik tengah. Nah ini titik tengahnya adalah yang merah-merah. Kelihatan enggak? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi secara random. Ya, secara random kita menentukan titik pusat. Nah, dari merah-merahnya ini ya, setelah kita tentukan titik pusatnya, sebentar. Kelihatan enggak ya kalau saya sebentar saya highlight. Nah ini ya, ini titik tengahnya 1, ini 2, 3, 4, 5. Jadi secara random. Itu by program ya. Nanti kalau secara mungkin orang sekali lagi bisa beda titik pusat awalnya karena random. Kemudian each data point find out which cluster. Jadi dari setiap titik biru dari semua titik biru ini dia menentuin nih, dari semua titik biru dia dekat ke klaster yang mana ya, merahnya mana. Kemudian ya ini ya, ternyata ini lebih dekat ke sini daripada ke sini. Terus kita buat ini pembagian jadi 5 kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nah yang susah yang ini ya, karena ini dekat banget, dekat banget ya. Nah 5 klasternya di sini. Jadi kita menentukan klasternya di mana dengan rumus Euclidean distance ya, sama dengan K-means sama dengan KNN kemarin. Nah, setelah terbentuk 5 kelompok ya, kita tentukan yang kelompok yang baru titik tengahnya dipindah. Jadi kan awalnya yang merah, ini terbentuk 5 kelompok nih, pindah ke yang hijau titik tengahnya ya. Titik tengahnya pindah karena berdasarkan data terbaru. Nih titik tengahnya pindah sini, yang merah ini 1, 2, 3, 4, 5. Titik tengahnya pindah. Nah nanti setelah titik tengahnya pindah, diiterasi lagi, diulang setiap titik biru itu dia menghitung ulang lebih dekat ke titik hijau yang mana. Ya lebih dekat ke titik hijau yang mana. Nah kalau misalnya sudah ya ini ya, lebih ke titik hijau yang mana, itu nanti diulang-ulang terus ya sampai datanya artinya dia konsisten atau berubahnya jarang, berubahnya sedikit atau stabil. Nah ini kalau hasil akhirnya nih seperti ini ya. Ini tadi ya, dari 1, 2, ini titik tengahnya sini seperti ini. Nah ini akan berulang terus nanti sampai titik tengahnya ini mungkin per lingkaran ada punya titik tengah sendiri ya. Nah ini K-means. Ada yang mau ditanyakan dulu gambarannya di sini? Oke, saya ditanyakan ini ya. Coba ya, jadi ini kita kasih pakai warna berbeda ya. Pertama tadi ya, ini ada
5 kelompok berdasarkan warna. Ini ada biru, hijau, merah, hitam, dan ungu. Ya. Ini ada 5 kelompok. Kemudian, nah ini kan titik. Ini pertama di sini ya. Kita kasih contoh yang biru. Pertama di pojokan sini, titik tengahnya, sentroidnya. Terus setelah dihitung ulang berdasarkan data yang baru, pindah ke sini sentroidnya. Nah begitu terus, ini berulang-ulang terus sampai sentroidnya tidak berubah atau datanya tetap berada di kelompok tersebut. Nah ini ya, coba diperhatikan ya gerakannya ya. Birunya pindah, semuanya pindah ya. Nah itu semuanya pindah. Nih, semuanya pindah. Nah sampai terakhir ini berhenti di sini sampai ya titik sentroidnya tidak berubah atau datanya tidak berganti kelompok. Nah, ini iterasinya berapa nih? Kita ulang lagi ya. Iterasinya berapa kali? Ya 1, ya ini ya. Sekali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali ya. Iterasinya 8 kali untuk menentukan setiap ini ada di kelompok mana dan sentroidnya di mana. Itu gini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Monggo, ada yang mau bertanya? Kalau misalnya di kelas ini nih ya, di kelas ini misalnya pertama sentroidnya kita hitung, kita tentukan secara random, misalnya yang paling depan Mbak ini sama Mas yang paling pojok. Nah, sentroidnya misalnya itu, kemudian berkelompok kan, berkelompok. Kira-kira Mbak, maaf, yang kaos hijau itu kamu lebih dekat ke Mbak ini sama Mas Hana? Nah, berarti kamu ikut kelompok sini. Oke. Kemudian Mas yang pakai korsa di depan, kira-kira lebih dekat kemana kamu, Mas? Nah, berarti kamu ikut kelompoknya Mas yang situ. Oke. Yang di belakang, coba Mas pojokan yang pakai kacamata, kamu lebih dekat kemana, Mas? Hah? Lebih dekat kemana kira-kira secara jarak? Hah? Ya, berarti ikut kelompok sini. Nah, nanti kan misalnya kita dapat kelompok ya, sini sama sini. Nah, setelah berkelompok, misalnya sisi kanan dan sisi kiri. Nah, ini iterasi pertama kita jalankan, kita mencari sentroid baru. Jadi di sini, misalnya kelompok yang sini, kira-kira tengahnya yang mana? Secara jarak. Ya, misalnya Mbak yang berjilbab hitam, kaos coklat. Ya, itu sentroidnya kira-kira ya. Terus yang sebelah cowok, misalnya sentroidnya di mana? Ya, misalnya Mas siapa? Mas yang berkacamata pakai baju apa itu? Hijau kerah misalnya. Nah, kalau sudah dapat sentroidnya, terus dihitung lagi ya, misalnya dihitung lagi. Masih berubah nggak? Misalnya Mas putih, nah kamu dekat kemana kira-kira? Sama Mbak coklat hitam apa Mas hijau nih? Dekat mana Mas? Kamu di tengah-tengah, kira-kira dekat mana? Nah, misalnya kamu awalnya dekat sama, kamu dekat sana, berarti kan ada perubahan ya? Ada perubahan kelompok yang awalnya ikut lebih dekat ke sini, ke sana. Nah, kemudian setelah ada perbedaan, perubahan kelompok dihitung lagi, sentroidnya ternyata tetap di mas itu, berarti udah iterasinya berhenti. Terus yang sini juga dihitung, juga sentroidnya tetap di Mbak yang berbaju coklat, berarti iterasinya berhenti. Tapi kalau ternyata pas ada perubahan kelompok, sentroidnya berubah, berarti diulang-ulang terus seperti itu. Nah, itu bisa kita berhentikan, misalnya maksimal 100 kali iterasi, bisa kalau nggak selesai ya. Misalnya kan kalau datanya ribuan lama ya, bisa kita, atau misalnya
Kalau datanya dikit itu mungkin 5, 6, 7 kali iterasi selesai ya. Tapi kalau datanya banyak mungkin iterasinya juga banyak. Nah itu K-means. Bisa dibayangkan ya, sudah dapat juga kan di machine learning ya. Jadi kita hanya mengulang. Nah, jadi kita apa yang perlu dioptimasi tadi ya dalam K-means. Kapan kita akan berhenti tadi ya? Berhentinya kalau titik tengahnya tidak berubah atau kelompoknya sudah tidak berubah lagi. Nah, ini kita lewati dulu distorsinya. Ini kalau misalnya ini distorsi nih, ini kita lewati sebentar. Ini kita tidak membahas tentang distorsi, kita fokus ke algoritmanya saja. Ini saya kasih contoh algoritma clustering yang lain, biar ada bayangan ya. Ini juga sama ya. Kalau ini berapa nih? Kira-kira kelompoknya berapa nih? K-nya berapa ini? Dari gambar di sini. K-nya berapa? Ini cluster seed ini ya, seed 1 sama seed 2 nih di sini hanya kita bagi 2 nih ya, cluster seed 1 sama cluster seed 2. Nah, ini ada 2 clusternya. Nah ini kita tes ini. Seed 1-nya ini yang tengahnya 600, seed 2-nya 200. Kita hitung jarak ke 200 itu dekat, apa yang merah ini ya, ternyata lebih dekat ke 200. Kalau yang biru-biru ini dia lebih dekat ke 600, artinya ke seed 1. Nah ini gampang nih clusteringnya kalau seperti ini ya. Hanya berdasarkan seed-nya atau nilai Y-nya, dia nggak memperhatikan indeksnya atau X-nya. Ini gampang. Nah setelah ini terus ini dicari new centroid, berarti ini titik pusatnya. Tadi yang pertama 600, setelah dihitung ulang jadi 708. Ini yang awalnya 200 jadi 214. Nih centroidnya berubah. Ya nilai centroidnya titik tengahnya berubah. Nah ini diulang-ulangi terus ya sampai centroidnya tidak berubah lagi. Saya kasih banyak contoh ya. Ini gampang ya, langsung terklaster ya menurut lingkaran. Rumusnya kita lewati dulu. Ini Euclidean system ya, kemarin sudah paham ya. Ini Euclidean system. Nah ini perhitungan-perhitungannya kan besok kita udah mau UTS ya. Pertemuan ke-6, satu pertemuan di UTS. Perhitungan seperti ini sama kayak KNN kemarin ya, itu nanti keluar di UTS. Cara mencari jaraknya ya berdasarkan nilai Euclidean distance. Nah, ini untuk K sama dengan 2 nih ya. Ini kita lihat, ini merah. Titik merahnya ini sebagai centroid awal. Terus dapat kelompok yang warna biru muda sama biru tua. Kemudian yang kelompok biru muda itu dihitung ulang centroidnya, dapat merah yang di sini. Ya, biru muda sama ini. Kemudian ternyata ini ada yang berubah kelompoknya. Yang biru ini yang pertamanya ikut yang bawah ini, pertamanya ikut biru muda, dia berubah jadi biru tua. Ada perubahan kelompok. Nah ini udah hasil fix terakhir ya, kelompok biru muda dan biru tua dengan centroid yang terakhir adalah yang warna merah. Ada perubahan kelompok dan ada perubahan centroid.
Ini kemedoid, ini juga sama ya. Kamedoid sama kemid hampir sama ya, intinya mencari apa titik tengah ya, berubah-ubah terus ya, berdasarkan ini hampir sama. Kelemahan utamanya ya, jika ada outlier posisi senoid akan terpengaruhi. Senoid mengganti modoid, salah satu data titik sebagai titik tengah. Ini kalau medoid tadi ya, ini kemid. Kita coba perhitungannya di Excel nih ya. Wow. Bisa. Excel. Nah, ya, kita ada contoh di sini. Saya punya ini nolnya ya. Nah, tidak dikira angka. Nah, ini kita mulai belajar hitung-hitungan. Ya, ini ada nilai X dan Y. Ya, ini ada nilai X dan Y seperti ini. Nah, ini contoh ya. Ingat nanti di UTS keluar hitung-hitungan seperti ini. Nilai X dan Y. Nah, ini 2, 10, 3, 9, 4, 7. Nah, pertama kita mencari titik klaster 1 dan 2 untuk K sama dengan 2. Ini random ya. Jadi secara random saya tentukan aja 5,5 dan 9,2. Ya, klaster pertama 5,5. Jadi setiap data ini ya, setiap data ini 2,10 dihitung jaraknya dengan 5,5. Nah, coba misalnya hitung satu ya. Jarak misalnya 2,10 ke klaster satunya ya 5,5. Nah, dari ini gimana nih? Kelitian. 2 kurangi 5 dikuadratin tambah 10 kurangi 5 kuadratin kan ya. Berarti berapa nih? 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat 9 tambah 25 34 ya. Jaraknya ke klaster 1 ya. Kemudian kalau ke klaster 2 itu berapa tadi saya tentukannya? 9,2. Berarti kalau dari dividensikannya adalah 2 kurangi 9 kuadrat ditambah 10 dikurangi 2 kuadrat. Ini 7. Ini ya, apa namanya? Ada nilai mutlaknya ya. Jadi kalau misalnya hasilnya minus ya jadi plus ya. 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat 56 ditambah 64. Ini berarti berapa? 110 120. Berarti 34 ya. Nah, ini lebih dekat kemana nih? Klaster 1. 2,10 tuh lebih dekat ke klaster 1 atau klaster 2? 1. Nah, ini klaster 1 34, klaster 2 120. Berarti dia lebih dekat ke 1. Kasih contoh lagi data nomor 2 ya. Data nomor 10 deh. 4,8. Saya hitung ya. 4 kurangi 5 ya. Kuadrat ditambah 8 kurangi 5 kuadrat. Ini 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 1 tambah 9 sama dengan 10. Yang ini 4 kurangi 9 kuadrat ditambah 8 kurangi 2 kuadrat. Min 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 25 tambah 36. 61. Nah, berarti lebih dekat kemana?
10 kelas 1. Ya. Jadi ini sudah saya hitung ya, ini ya. Ini contoh aja yang di bawah ini setelah dihitung semua. Ini yang warna biru. Yang warna biru itu lebih dekat ke pasar 1 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama nomor 10 dia lebih dekat ke klaster 1. Gitu ya, lebih gelap. Yang nomor 89 dia lebih ke dekat ke klaster 2. 2. Ya. Ini klaster 1 punya 8 anggota ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tambah 10. Ya, ini klaster 2. Nah, ini contoh iterasi pertama. Ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau mau ada yang mau ditanyakan. Bu, izin bertanya, misalkan semuanya kan sudah terhitung dari titik nomor 1 sampai 10. Nah, untuk pindah titik centroid itu gimana Bu untuk iterasi keduanya? Nah, ya ini udah nomor yang iterasi pertama dulu yang mau ditanyakan enggak? Ya, kalau udah yang ditanyakan, ini yang warna biru. Ya, untuk menghitung centroid keduanya yang warna biru ini ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ini 4. Itu nilainya di rata-rata. XD-nya ini dapatnya di sini. Ini centroid kedua apa? Yang pertama. Yang klaster satunya berubah ke 4,125, yang keduanya 7,7. Terus klaster kedua ini 8,53. Jadi di rata-rata Mas. Tambah aja 2, 3, 4 nana dibagi 8. Tambah ya rata biasa. Rata Mas. Nah, ini yang klaster kedua. Apa namanya? Iterasi kedua. Dapat klaster baru. Ini yang pertama 5,5 berubah ke 4 sekian sama 7 sekian. Yang klaster kedua pertamanya 9,2 berubah 8,5 dan 3. Ya, itu baru iterasi kedua menghitung centroidnya. Setelah dapat centroidnya dihitung ulang. Nah, karena setelah dihitung ulang ternyata kok malah klaster pertama ini masuk klaster pertama semua nih. Ya, masuk klaster pertama semua. Yang klaster keduanya hanya nomor 9. Ya udah, ini interaksi berakhir kan? Gak mungkin ini klaster keduanya wes otomatis dia jadi centroid karena kan cuma satu kan datanya. Yang lainnya klaster pertama. Nah, udah, ini berhenti cuma 2 iterasi aja. Klaster keduanya hanya 1, yang lainnya klaster pertama. Ya, berhenti di sini. Ini yang terakhir tuh 9,4 ya. Gambarnya ya 9,4 nih paling ini ya. Satunya 8,2. Oh ya, ini menyendiri sendiri nih, menyendiri sendiri. Ya, ada yang mau ditanyakan silahkan. Ini berhenti sampai 2 iterasi aja. Ini saya apa mekanis. Nah, ini datakan dicontoh ya perhitungan manualnya. Untuk UTS Anda harus bisa hitung-hitungan manual kayak gitu. Waktunya 90 menit. Perhitungannya ada KMN, ada KMIN, ada sedikit teori. Ya, jadi bisa dibayangkan ya kira-kira. Angkanya kecil-kecil ya, jadi pasti.
Ayo, silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya carikan skripsi mahasiswa tentang image ya. Kalau kemarin cara menghitung performance machine learning, kalau KNN SQL itu kan pakai confusion metric ya, kalau masih ingat ya. Ada precision, recall, akurasi dan yang lain-lain. Kalau image ini kan dia nggak ada labelnya ya, jadi nggak bisa dibandingkan labelnya benar apa salah. Jadi kita ada namanya siluet. Udah pernah belum? Udah pernah dapat belum? Cara siluet. Carikan dulu contoh skripsi mahasiswa ya. Siluet. Anda angkatan 22 ya? 22 ya? Tidak masalah. Ini ada metode elbow sama siluet ini. Ya, saya kasih lihat. Ini contoh skripsi mahasiswa saya. Jadi untuk algoritma K-means ini ada dua cara menentukan performanya. Yang pertama dengan metode elbow, ya. Metode elbow digunakan untuk mengidentifikasi jumlah klaster yang paling tepat. Nah, jadi kan kita ada kelompok ini, klasternya mana sih? Jumlahnya yang tepat berapa? 3, 5, 7 atau berapa? Nah, itu elbow, menentukan jumlah klasternya. Namanya elbow. Pendekatan ini menyajikan panduan dalam memilih jumlah klaster dengan menguji nilai klaster yang berbeda. Nah ini ya, ini elbow. Kemudian siluet koefisien. Siluet itu metrik yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa sesuai suatu objek ditetapkan dalam klaster. Nah kalau siluet itu misalnya gini, benar gak sih? Ya ini ada di klaster 1. Benar gak sih masih ada di klaster 2? Itu namanya siluet koefisien. Kalau yang elbow tadi, benar gak sih kelas ini kalau misalnya kita bagi K-nya itu 2, apa dibagi 3 ya? Nah itu namanya elbow, mau dibagi ke berapa klaster. Kalau benar gak ini di kelompok A, itu di kelompok B, itu namanya siluet. Nah ini contoh ya, ini judulnya penerapan model RFN dan algoritma K-means untuk segmentasi pelanggan. Ya, untuk segmentasi pelanggan kita langsung ke bab 4 pembahasan. Kita kasih contoh ya Pak K-means. Ini sudah ada, ini normalisasi. Ini atributnya pakai 3 ini ya, resensi, frekuensi, sama monetary. Ini clusteringnya. Nah, ini penentukan nilai K optimal pakai elbow method. Ini ada rumusnya. Nah, ini ternyata ya, dia menguji jumlah klaster dari 2 sampai 10 nih. Aduh, ternyata ya, ternyata ini ya. Nah, titik optimal jumlah klaster sebelum efisien menurut statistik. Nah, berdasarkan tabel K sama dengan 4 atau 5 kemungkinan besar merupakan pilihan yang optimum. Nah, ini ya, karena nih habis ini ya 4 sama 5 itu dia turun. Ya, nggak naik lagi, berarti optimumnya antara 4 atau 5. Nah ini kalau penjelasannya. Ini untuk menentukan elbow-nya. Nah, kemudian untuk menentukan nilai siluetnya. Nah ini siluetnya.
Kemudian dilakukan mulai K sama dengan 2 hingga 10. Nah, dia dengan siluetnya nilai tertinggi pada K6 dengan skor 0,4. Nah, kemudian diikuti oleh nilai K sama dengan 4 dengan skor 0,47. Berdasarkan penimbangan hasil ergometer menunjukkan penurunan SS ini mulai melambat setelah K sama dengan 4, nilai siluet stabil K sama dengan 4, maka dia memilih jumlah klasternya 4. Nah, setelah dapat jumlah klasternya yang baik 4, baru dianalisis dengan K-means. Ini data-datanya dianalisis dengan K-means. Oh, ini hasil akhirnya ya. Ini jadi dia dianalisis per klaster. Analisis klaster pertama, kedua sampai 4 nih ya. Ini hasil visualisasinya. Ini kalau ini tentu skripsi ya. Kalian metopen semua kan? Ini contoh pakai K-means. Ini kalau pakai K-means aja tidak bisa, maksudnya susah ya. Karena kan itu udah metodenya udah agak lama. Dia yang di sini pakai RFM juga, jadi dikombinasikan dengan RFM. Kalau pakai K-means aja susah. Ya, ini hasil akhir, kita langsung lihat ya. Kesimpulannya, model RFM berhasil merepresentasikan karakteristik pelanggan ya. Kemudian metode K-means clustering dipilih sebagai pendekatan dalam proses segmentasi pelanggan. Nah, 4 cluster ini K-means. Contohnya, ada yang mau ditanyakan dari contoh ini? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya kasih contoh satu lagi nih. Mahasiswa saya juga pengelompokan penjualan produk silver jewelry menggunakan metode K-means aja. Ini pakai K-means aja di oke setuju ya, karena ini udah mahasiswa lama juga. Saya lulusnya udah lama ya, tahun 2023, 3 tahun yang lalu. Ya, kita langsung lihat ke pembahasannya. Bentar ya. Nah, ini dia hanya pakai buat bayangan kalau nanti kalian skripsi juga ya. Nah, ini penerima algoritma K-means ya. Pas ini juga udah pakai siluet coefficient ya. Pakai klasternya dia 3 ya. Hasil clusteringnya dia K-nya sama dengan 3. Dia mau membagi barang tuh ya. Barang penjualan di toko silver jewelry itu yang paling laku yang mana gitu. Nah, ini koordinatnya. Nah, ini kan kelihatan ya, ini berdasarkan harga. Langsung 3 klaster ya, ini ya, warna biru, kuning sama ungu. Ini berdasarkan harga. Ya. Data klaster 2. Ini siluetnya ini juga udah ya, ini ya, siluet koefisien dia klasternya 3 tadi ya. Ini jumlah klaster per bulannya ini ya, jumlah datanya ini per klaster. Ini modelnya banyak ya, ini bisa dipakai buat apa. Penjualan tertinggi bulan Oktober dia paling banyak gelang kaki. Kalau Oktober dia anting. Ini dikelompokin ya. Oktober penjualan terendah, terendah dia Oktober dia gelang. Nah, ini ada ya. Klaster 1 itu artinya dikasih nama yang jualnya rendah. Klaster 2
ketiga itu yang jualnya sedang. Nah ini kasih namanya kan setelah terbentuk klaster. Nah ini contohnya, contoh kemis, pakai data penjualan suatu toko. 3 klaster. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya dari 2 contoh skripsi mahasiswa, monggo. Kalau mau tahu lebih lengkapnya, bisa lihat di opak ya. Opak yang skripsi mahasiswa pakai kata kunci kemis nanti. Kemarin datanya ada yang tanpa label, berarti dia bisa langsung buat kemis ya. Kalau mau lengkap itu ya tadi ya pakai siluet atau elbow, tapi kalau mau pakai siluet aja ya enggak. Oke, kita seperti biasa ya, kita langsung contoh. Ini seperti yang mahasiswa saya ini data kredit card ya. Kita mau mengklaster data kredit card, dataset. Nah ini ada datasetnya, ada balance, frequency, forecast, one over, nah ini ada banyak atributnya ya. Ini ya atributnya ada banyak kan. Kalau udah atributnya banyak ini gambarnya susah. Maksudnya nggak bisa langsung cuma dua dimensi ya, harus dipilih yang mana yang mau ditampilkan. Nah ini masih pre-processing, biasa masih ingat ya pre-processing, siswa juga masuk di UTS ya, kalian nggak lakukan untuk data kalian sendiri. Nah ini masih pre-processing. Nah ini udah cluster, ini import kemis, sama untuk normalisasinya masih pakai standard scalar. Nah ini yang baru nih, silhouette score, pakainya ya importnya adalah scalar matrix import silhouette score. Nah ini di normalisasi ini. Nah ini klasternya ini ya. For I in range 1 sampai 11 ya. Ini artinya apa? Dia nyoba I dari 1 sampai berapa? Sampai berapa Mbak? 10, 14. Masih ingat perulangan nggak? Nah dia nyoba ya. Nih ini I ya, nyobanya ini ya. Ini untuk pakai siluetnya. Kita lihat nih ya, untuk ini pertama elbow-nya dulu tadi ya, mencoba I-nya nih, elbow metodenya nih ya. Range 1 sampai 11 tuh artinya nih ya, 1 dia berartinya di 10 nih. 10, 11, 24. Nah, ini kita kelihatan, ini kalau mau ditampilkan nanti bisa kelihatan ya. Ini nilai elbow-nya tadi untuk menentukan K-nya berapa. Ini sudah tampil number of clusternya ya. Kemudian nilai siluetnya nih 2 sampai 7. Ya nih ya, 2 sampai 6 ya. Kalau in range 2 sampai 7 berarti kan ngeceknya sampai 6 ya. Siluetnya ternyata ini. Nah ini udah ada koordinatnya. Ya untuk elbow sama siluetnya nanti dicoba. Kemarin yang confusion matrix sudah ada ya, koordinatnya ini sudah ada. Ini siluetnya sudah keluar.
Ya, di sini kita pilih klasternya ya, ini ya, di sini 4 berdasarkan nilai elbow-nya ini yang ini kan 1, kedua, 2, 3 ini kan turunnya banyak-banyak ya. Setelah nomor 4 kan ini menuju landai grafiknya. Jadi berdasarkan ini kita ambil K-nya di 4. Nah ini N klasternya 4. Nanti kalau kalian mau nyoba-nyoba klasternya berubah, nanti yang diganti ini klasternya 5, 6, 7 ya kayak Kevin kemarin ya. Kayak KNN kemarin ini kalau mau ubah jumlah klasternya di sini. Nah ini setelah dicek ini klasternya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 nih. Sudah ini. Kemudian ini desainnya nih ya. Hasil akhirnya ini ya. Oh ini masih BCS. Bentar kita cek hasil akhirnya. Ini belum selesai nih ya. Ini hanya menampilkan klasternya dulu. Lebih banyak yang warna biru ini ya. 0, 2, 5, 11. Ini pakainya PCA. Kita belum sempat bahas PCA ya. PCA itu kan gini mas, PCA itu misalnya atributnya ada banyak ya. Tak soal sedikit. PCA itu kan ini 18 kolom ya, atributnya ada banyak ya. PCA itu dipakai untuk apa? PCA Principal Component Analysis itu dipakai untuk mengetahui apakah setiap atribut itu penting apa enggak. PCA. Jadi belum tentu ke 18 atribut ini penting ya. Jadi di apa namanya Principal Component Analysis ya. Jadi nanti setiap komponen dianalisis yang akan dipakai buat image atau nanti atribut selanjutnya itu hanya yang penting-penting aja. Ini kalau pakai PCA ya ini ya sambil bahas PCA. Ini kalau di sini codingannya PCA ini ya. PCA kemarin juga bisa dipakai untuk pre-processing ya. Kita untuk reduksi jumlah atribut. Nah ini juga bisa dipakai PCA. Tadi mana ya PCA-nya ya? Ini termasuk ini nearest neighbor juga PCA. Nah ini nanti kalau PCA, nah komponennya 2 ini nanti bisa kalian cek nih ya. Nah nanti bisa dicek di sini menggunakan PCA itu pengelompokan customernya bagaimana. Nah, ini sampai clusternya ini dicoba ada 12 ini. Nah ini pakai K-means, elbow sama siluetnya ini jangan lupa. Kalau K-means-nya aja kan sebenarnya gampang ya. Sama kayak KNN kemarin hanya 3-4 baris codingannya. Yang tambahan di sini tuh tadi nih ya, buat elbow method, buat menentukan jumlah K-nya sama siluet tadi. Siluet skornya berapa? Nah ini untuk K-means. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Contoh yang ada PCA-nya juga ya. Ini datanya ada banyak nih ya. Bisa, ini datanya bisa buat gede nih kalau misalnya kalian mau download.
pit stop ensemble ini. MCMO 3 model 5 model. Ini pertama tadi ya, kemisnya di sini dia buat fungsi sendiri ya di sini ya. Kemis dikombinasikan dengan PCA langsung ya. Komponennya 2. Nah, ini kemis di klaster, kemudian digambar 2D via PCA. Karena kan kalau tadi atributnya banyak 18 tadi ya, itu kan kalau mau gambar kan susah ya. Nah, PCA tadi itu juga mempermudah gambar visualisasi ya untuk atributnya banyak. Kalau atributnya banyak. Nah, ini enggak semuanya manggil ini ya, enggak semuanya manggil fungsi yang ada di library, tapi dia bikin fungsi sendiri. 2 meter yang benar refleks aja. Nah, ini kalau kalian skripsi bisa visualisasi sampai detik ini bagus ya. Itu kenceng nih, soalnya tiba-tiba ada motor nih. Jadi klasternya banyak sekali nih ya. Gitu. Kemis cluster map to 2D via PCA. Nah, ini ya, pakai PCA ya. Ini sampai banyak banget nih ya. Jadi dari atribut yang banyak banget itu dibagi 2 dimensi ya. 2 dimensi yang X-nya namanya prinsipal komponen 1. Ya, 25 variasinya. Kemudian ini prinsipal komponen kedua, PCA kedua nih 19 nih variasinya. Nah, ini grupnya sangat banyak banget nih ya. Ini siluet skornya 0,87 nih. 0,187 sudah dihitung ya. Ini contoh. Saya lihatkan visualisasinya aja ya, ini iterasinya banyak banget. Nah, ini contoh yang ini agak rumit ya. Yang ini yang sampai di sini aja nih, kalian cukup sampai di sini. Jadi menggambarkan kalau atributnya banyak bisa menggambarkan cluster ya, jumlah cluster itu berdasarkan PCA. Kalau atributnya 3, 4 masih bisa lah ya. Nah, ini kan atributnya banyak banget nih. Sampai ini kalau kalian bedakan kan warnanya banyak banget ya ini ya. Nah, nih sampai cluster center. Ini cluster centernya itu yang ada tanda X-nya. Ya, cluster centernya ada tanda X-nya. Terus warna-warnanya ini ya cluster yang berbeda, yang 24 nih, banyak banget ya. Clusternya ada 24, banyak sekali ya. Nah, ini pakai visual component analysis. Nah, nanti silahkan cari ya Kemis. Jadi kalau supervised learning itu tantangannya tadi di akurasinya kalau bisa di atas 80-90 itu udah bagus ya. Kalau yang clustering ini menentukan itu tadi siluet elbow tadi ya, itu biar dapat yang bagus gimana. Terus visualisasinya juga ya sama-sama susah sih, tapi kalau misalnya klasifikasi itu biasanya cuma bandingin hasil training dan testingnya aja ya. Kalau klasifikasi itu ya, kalau ini clustering itu harus banyak perbandingannya ya. Kalau hanya 1, 2, 3 itu gimana, berdasarkan siluetnya, variabelnya lebih banyak untuk uji cobanya untuk clustering. Karena itu tadi datanya tanpa label, mentah banget. Nah, ini contoh dari Kemis. Tadi udah saya kasih codingannya, ini ada visualisasinya 2 tadi. Yang dari mahasiswa saya Kemis juga udah saya kasih contohnya 2. Ada yang mau ditanya enggak? Silahkan kalau mau ditanyakan. Kalau codingan aja saya kira kalian udah canggih ya, cari sendiri, maksudnya di Kaggle tinggal searching aja, insya Allah ada.
Terus bagaimana bisa mengaplikasikan, oh kalau datanya kayak gini cocoknya pakai KNN, SVM atau Kemis ya, itu yang perlu coba-coba, perlu latihan gitu. Untuk tugas yang kemarin, saya cek terakhir sebentar ya. Ternyata ini saya cek dulu masih ada berapa nih yang belum mengumpulkan. Masih 11 nih. Apakah hadir ini? 11 orang ini. Fatur Rahman, Ariel, Asifa, Firman, Raiki, Hidayat, Naufal, Rajulan, Putranta, Vina, Zerli. Nah, ada yang hadir. Kenapa kok belum kumpulin, Mas? Lupa linknya udah di-up. Hah? Lupa kalau udah di-up. Lupa? Lupa kalau udah di-upload pengumpulannya. Udah, kamu siapa, Mas? Hah? Namamu siapa? Nakal Apriza. Udah ngerjain belum? Udah, cuma belum dikumpul aja. Iya, dikumpul. Laptopnya di rumah. Laptopnya di rumah. Yang lain ada lagi nggak? Ada lagi? Berarti ini nggak hadir semua ya di sini ya? Ke sebelah cuma Mas satu ya, laptopnya di rumah. Kamu kenapa, Mas? Baru join. Baru join, namanya siapa? Mas Juli. Mas Weru. Wah, Ya. kamu nggak boleh izin lagi. Iya. Udah maksimal, Mas ya. Iya Bu, kebetulan kemarin. Tanya sama temennya, sampingnya tugasnya apa ya? Harus masuk terus kamu, Mas. Nah, kalau enggak, ya janganlah, jangan sampai ulang lagi ya. Iya Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, saya belum bisa memastikan ini minggu depan tuh saya bisa online atau offline. Tapi kita insya Allah latihan dari data saya ya nanti ya. Ini saya. Ini datanya yang saya berikan. Untuk perhitungan ini, itu kalian sekali wajib bisa ya. Karena UTS itu nggak keluar coding-codingan, nggak keluar ya UTS ya. Karena coding-codingan fokusnya nanti di responsi ya. Kalau UTS malah yang keluarnya adalah hitung-hitungan manual dan konsep seperti ini. Open book, tapi catatan tulis tangan, bukan fotokopian, bukan print-printan. Wah, angkanya cincin juga udah. Angkanya apa enggak? Kalau kalkulator, kalau boleh pun nggak boleh kalkulator HP, harus kalkulator sendiri. Kalkulator Nanti saintifik. dulu. Ini juga masih soal UTS-nya masih diatur sampai. Ya pakai kalkulator, tapi nggak boleh pakai HP ya. Harus kalkulator yang sendiri. Oke, untuk praktikum ada masalah nggak? Aman. Nggak ada, oke. Kalau tidak ada, nanti saya carikan dataset untuk kemisnya. Nanti kalian coba ya. Oke, dicoba K-nya tadi coba K-nya berapa, N-nya berapa, siluetnya berapa. Yang bikin ini. Oke, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, hari ini kita coba sekian ya, Mas Mbak semua. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Oke, yang hadir di sini sudah absen semua, tidak ada yang keluar. Ya.